Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tahun baru, New Year. Happy New Year 2025. Gitulah, nanti akan ada ucapan selamat tahun baru 2025. Kenapa tahun baru ini dibahas? Karena masih ada saja yang salah pengertian, terutama dari kalangan para ustadz, para kiai, bahkan para ulama yang selalu mengkait-kaitkan ini dengan agama, terutama mereka yang menyerang orang-orang Islam yang merayakan tahun baru. Bagaimana bentuk serangannya dalam tanda kutip? Yang ekstrim itu sampai mengkafirkan. Bisa auto Yahudi, bisa auto Nasrani, bisa auto Majusi. Majusi itu penyembah api. Loh, kok bisa begitu? Karena ya pikirannya mesum itu, kotor, suudzon. Bagaimana kronologisnya atau alur berfikirnya? Begini, orang-orang yang merayakan tahun baru pergi ke suatu tempat beramai-ramai merayakan malam pergantian tahun itu. Di antaranya adalah ada yang meniup trompet. Nah, trompet, budaya meniup trompet itu adalah budaya Yahudi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Begitulah dalilnya. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka jadilah kaum itu. Maka auto Yahudi. Jadi orang-orang yang keluar malam tahun baru niup-niup trompet sudah berganti agama menjadi Yahudi. Kemudian ada lagi yang auto Kristen. Bagaimana? Ya, auto Kristen itu yang merayakan malam pergantian tahun baru Kristen. Karena ini adalah tahun barunya Kristen, Gregorian, Masehi. Jadi ketika merayakan malam itu yang juga sama dirayakan oleh Kristen, maka fahuwa minhum, maka orang-orang Islam itu pun sama dengan Kristen, sama-sama merayakan tahun baru Kristen. Maka auto Kristen tuh udah dua tuh yang kafir. Kemudian terakhir adalah Majusi, orang-orang yang menyembah api. Dari mana apinya? Yaitu main kembang api. Api dimain-mainkan, dibesar-besarkan, dibuat pesta meriah di langit dengan api. Itulah kerjaan kaum Majusi atau penyembah api. Maka orang-orang Muslim yang seperti itu sudah auto Majusi. Bagaimana kalau tiga-tiganya dilakukan? Berarti triple. Sudah 3 lapis kekafirannya, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah ceramah-ceramah yang seperti ini masih relevan atau bolehkah diutarakan kepada sesama muslim? Menurut hemat saya itu sudah bukan saatnya lagi, atau karena memang tidak tepat. Bagaimana cara berpikir kita supaya tepat? Begini, penanggalan Kristen atau Gregorian atau Masehi itu memang berasal dari budaya Romawi, budaya Kristen, dan itu dipakai sejak zaman Belanda. Belanda lama menguasai Indonesia, maka mereka menggunakan kalender Masehi atau kalender Kristen untuk memplanning kegiatan hari-harinya atau menghitung bulan, tanggal, dan tahunnya itu menggunakan kalender Kristen Masehi. Dan sistem pemerintahan Belanda ini kan sudah berjalan ratusan tahun dan kemudian diwariskan kepada negara Republik Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam proses ini transfer kekuasaan dari Belanda ke Indonesia, berikut teknologinya, bangunannya, senjatanya, keahlian tentaranya, arsitekturnya, dan lain-lain, termasuk di dalamnya teknologi perhitungan tanggal. Itu adalah urusan-urusan duniawi, urusan-urusan kekuasaan, urusan-urusan muamalah. Jadi yang diambil oleh negara Indonesia adalah ilmunya, teknologinya.
Termasuk penanggalan itu adalah teknologi penanggalan yang memang sudah diterapkan oleh Belanda sejak lama. Walaupun orang kita muslimin mempunyai kalender hijriah, tetapi kan tidak digunakan oleh Belanda dengan sistem pemerintahannya itu. Kita terbiasa menggunakan tanggal Kristen. Maka yang diambil oleh negara Republik Indonesia bukan agamanya, bukan ritualnya, tetapi hanya teknologinya, dan itu boleh. Jadi urusan keduniaan itu boleh. Antum a'lamu bi umri dunyakum. Menghitung astronomi, menghitung bulan, menghitung tahun, menghitung tanggal, itu kegiatan teknologi, keilmu pengetahuan. Dan ternyata kemudian seluruh dunia pun, bahkan Arab Saudi sekarang menggunakan kalender Masehi itu untuk mensinkronkan dengan dunia lainnya yang juga menggunakan kalender Masehi, kalender Kristen. Sehingga terjadilah sinkronisasi waktu, kesamaan jadwal, dan kerapihan. Tidak kacau, nanti penerbangan tidak kacau, jadwal-jadwal kunjungan tidak kacau, jadwal-jadwal bahkan peluncuran satelit dan lain sebagainya tidak akan bertabrakan satu sama lain. Jadi ini sangat penting dilakukan sinkronisasi waktu penanggalan yang sama, yaitu kalender Masehi. Nah, Indonesia ikut di dalamnya menjadi bagian dunia, mau tidak mau, karena ini untuk memperlancar urusan duniawi. Kalau kita kekeh menggunakan kalender hijriah misalnya, maka kita akan kacau sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung yang dipinjam itu cuman teknologinya, maka tidak ada urusannya dengan agama Kristen. Tidak ada ritual agama Kristen yang kita ambil. Dan bagaimana hubungannya dengan perayaan tahun baru ini? Perayaan tahun baru ini berhubungan dengan hari libur besok. Kenapa? Karena semua perusahaan menggunakan kalender Masehi, kalender Kristen yang hari liburnya 1 Januari. Maka karena besoknya hari libur, kemudian sebelumnya di bulan Desember itu, November, Oktober, dan bulan-bulan sebelumnya kita bekerja, maka ada hari libur yang diberikan perusahaan besok, maka kita merayakan tahun baru besok libur itu, istirahat dari letihnya kita bekerja. Jadi bukan memperingati tahun baru Kristen. Ini murni libur kerjaan, besoknya tahun baru libur, kemudian akhir tahun dikasih bonus untuk liburan, untuk istirahat. Jadi begitu ya. Kita manggang-manggang, kemudian ngadain acara-acara, itu murni adalah istirahat dari kepenatan kerja, mengisi liburan, besoknya libur karena 1 Januari tahun baru di kalender kerjaan. Bukan dalam rangka memperingati tahun baru Kristen. Ada juga yang kekeh menggantinya dengan sholawatan, ngaji, dan lain sebagainya. Itu ya sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi tidak dalam rangka mengislamkan, membersihkan diri dari kekafiran. Itu mubah kok. Manggang itu mubah. Ngopi-ngopi malam tahun baru itu pekerjaan mubah, boleh. Duniawiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pinjam meminjam teknologi itu atau tradisi antar agama itu sudah biasa di Republik ini. Orang-orang Kristen juga terbiasa dengan peci miliknya orang Islam, peci hitam itu kan awalnya kan dipakai untuk sholat orang Muslim, tetapi oleh Bung Karno dijadikan identitas nasional. Orang Kristen yang memakai peci hitam tidak otomatis auto Muslim atau Hindu Buddha memakai peci hitam tidak otomatis. Yang dipinjam hanya tradisinya. Ada juga meminjam hari-hari. Jadi kita kebagiannya hari Senin, Isnain dari bahasa Arab, agama Islam, Selasa, Rebo, Robiah, Kamis, Khamis, Jumat, Jumu'ah, Sabtu, As-Sabt, itu dari Islam. Orang Kristen menggunakannya Senin, Selasa, Rebo tidak masalah. Yang dipinjam itu adalah teknologinya atau istilah-istilah dunianya. Dan kita meminjam kalender Kristennya. Itu kan saling, betul? Kalau kita alergi dengan kekristenan,
dalam bulan-bulan Kristen itu, ya kita tadi itu tidak bisa sinkron dengan bangsa lain, tidak bisa mengatur jadwal pekerjaan, dunia pendidikan dan lain-lain dengan kalender Hijriah. Tetap kita harus mengaturnya dengan kalender Kristen yang sudah established. Jadi orang-orang yang masih kekeh dengan kalender Kristen itu, di tahun baru itu jangan dipakai. Ya selama bertahun-tahun mungkin hidupnya ada dalam pandangan beragama Kristen. Kenapa? Karena sejak bulan Januari itu sudah mitologi Kristen semua, kepercayaan Kristen semua. Kalau kita menganggap kita mengambil agamanya, Januari itu kan diambil dari kata Januarius atau Janus. Janus itu dewa Romawi yang punya dua wajah, depan belakang. Itu dalam bulan Januari kita menyebut Janus, dewa Romawi musyrik, betul? Kemudian Februari ada dari kata Februs, artinya pemurnian atau dewa kematian, musyrik lagi. Maret dari kata Mars, dewa perang dalam mitologi Roma, dewa lagi, musyrik lagi. April dari Aprilis atau Apeire yang artinya membuka, jadi bunga yang mekar dalam pandangan Kristen, ya kan? Musyrik lagi. Mei itu dari Maya atau dewa Romawi, dewa sang penyubur atau Dewi Sri. Musyrik lagi. Juni dari kata Juno, dewinya Romawi yang punya kekuatan super seperti laki-laki. Jadi Juno ini hebat, istrinya dewa Jupiter. Wah, dewa semua. Juli dari nama kaisar Romawi, yaitu Julius Kaisar. Agustus diambil dari nama Augustus Kaisar, anak adopsinya Julius Kaisar. September, nah ini baru nama benar, tidak ada dewa-dewanya. September itu Septi ke-7, Okto ke-8, bahasa Latin itu. November, Novem ke-9, Desember 10. Jadi nama-nama dewa-dewa itu ya kita pakai sekarang ini sepanjang tahun. Tetapi karena kita hanya memakai teknologinya, masa bodoh dengan nama, sejarah asal usulnya tidak kita ambil, maka itu tidak masalah, betul? Jadi mulai sekarang ya jangan terlalu mengait-ngaitkannya dengan agama, jangan terlalu curiga, jangan terlalu sempit dalam pandangan keagamaan. Jadi karena kita dalam beragama ini banyak muamalah, banyak hal-hal mubah yang kita lihat seolah-olah haram. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah gambaran bagaimana tahun baru dan perayaannya itu. Mudah-mudahan kita bisa mengerti sekarang bagaimana kita merawat akidah kita, bagaimana kita memandang teknologi, memandang duniawi, memandang muamalah itu pada porsinya sebagai hal-hal mubah, bukan akidah. Mudah-mudahan kita bisa memilah seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.